Hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Film yang akan kita kisahkan hari ini adalah salah satu film komedi terbaik Thailand produksi tahun 2018. Meskipun film yang dibintangi oleh Uras Saya Sperbun, Sani Suametanon, dan Nikuntu PM ini tergolong komedi, siapin tisu ya, gak jamin nih kamu gak mewek saat nonton. Tapi sebelum menyimak jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu cerita film terbaik hanya dari channel ini. Film ini diawali dengan kencan buta Chad dengan seorang wanita yang ditemuinya di bar langganannya. Namun sialnya saat Chad membawa sang wanita ke rumah, ia kepergok Jen, adiknya yang baru saja pulang setelah 4 tahun kuliah di Jepang. Seketika Chad menyadari hari-hari bebasnya telah berakhir begitu cepat. Sementara itu Jen menjadi kesal dan bertanya-tanya apakah kakaknya selalu membawa perempuan ke rumah saat ia tak ada di rumah. Malam itu Jen menyuruh Chad tidur di mobil sembari menyebutnya Miss V. Hah? Miss V? Nah soal itu nanti kita bahas kenapa namanya seperti itu ya. Saat Chad berbaring di mobil, adegan segera membawa kita ke masa lalu. Sepulang sekolah, Chad bergegas ke rumah sakit karena ibunya baru saja melahirkan. Chad sangat ingin memiliki adik lelaki. Ia pun menyiapkan nama John untuk adik tersayang. Namun ibunya berkata nama itu kurang tepat sebab adiknya perempuan. Seketika dunia kegembiraan Chad runtuh. Hal itu berlanjut saat adiknya tumbuh semakin besar, Jen adiknya terlihat makin menarik. Nilai-nilai Jen menonjol dalam banyak hal seperti bahasa, olahraga, dan seni. Sementara nilai Chad banyak yang merah. Malah sempat-sempatnya Chad jadi pemandu sorak. Salah satu momen memalukan bagi Chad adalah ketika ia terkena pemukul bisbol yang dilayangkan Jen. Pemukul itu mengenai dagu Chad. Chad pingsan dan dagunya berdarah. Entah supaya darahnya berhenti, Jen malah menaruh pembalut wanita di dagu Chad. Sejak saat itulah ia dijuluki Miss V. Lalu bagaimana tanggapan Jen tentang abangnya? Baginya, abangnya sama sekali tak berguna. Satu-satunya kondisi Chad menaruh perhatian padanya adalah ketika ada cowok yang berusaha mendekati Jen. Lu fight pelaikan, kan? Suatu hari sebagai fresh graduate, Jen melamar di perusahaan multinasional asal Jepang Shiroku. Karena impresinya mengesankan, ia pun langsung diterima bekerja. Disinilah ia bertemu dengan Moji, seorang pemuda tampan blasteran Jepang Thailand yang akhirnya menjadi kekasih Jen. Jika kalian sadari, baik Chad, Jen, dan Moji sebenarnya memiliki benang merah kedekatan emosi karena komik yang mereka sukai saat kecil. Sayonara Home Run. Sekaligus memotivasi mereka menyukai olahraga bisbol. Dan satu lagi, mereka juga ditinggal oleh sosok ayah sejak kecil. Nandaro kono kimochi. Konna ni battonin dia onna. Sebagai account eksekutif atau agen periklanan dari perusahaan Sono Advertising, suatu hari Chad mendapat klien dari perusahaan Shiroku untuk iklan produk deterjen. Pada rapat tim gabungan, Chad pun bertemu dengan adiknya Jen, yang saat itu menjadi asisten Tuan Moji sekaligus sang pencetus ide. Pada rapat itu, Jen seperti menemukan cara membalas segala kejengkelan pada Chad saat di rumah. Ia pun mengatakan bahwa 3 proposal iklan yang ditawarkan Chad sama bagusnya hingga sangat sulit dipilih. Itu sih sama aja ditolak ya guys. Dan Jen pun tanpa sungkan memanggil abangnya Miss V. Ya Tuhan, tega banget ya. Bayangin deh adikmu memberitahu teman sekantormu dan teman sekantornya dengan panggilan jelekmu. Malu-maluin banget kan? Yakin deh kalian semua pasti dong punya panggilan jelek saat kecil? เป็นคนเสนอไอเดียที่ใช่มากอันนี้เลยครับ Sementara itu hubungan Moji dan Jen makin dekat. Di toko bunga Muai, pacar Chad Moji menginginkan Jen memperkenalkannya pada Chad sebagai calon adik ipar. Tapi Jen tak mau. Ia tak ingin melibatkan kakaknya. Sialnya, saat Jen mengecup pipi Moji di depan toko bunga,
Chad melihatnya samar di seberang jalan. Malam itu kakak adik itu adu mulut lagi. Jane mengatakan Muay pantas mendapat pacar yang lebih baik dibanding Chad. Chad pun balik menyindir, apakah bermesraan di depan umum itu pantas? Jane pun berkata bahwa itu tak masalah sebab yang ia kecup adalah pacarnya. Mengetahui adiknya punya pacar, Chad seolah nggak terima. Ia pun memberitahu orang sekampung, maksudnya memberitahu emaknya di kampung kalau adiknya kini punya pacar. 1 เดือนก็เลย Di kantor mereka kembali bekerja sama dan makin terlihat Jane menggoda sang kakak dengan menganggapnya seolah tak ada. Saat berada di toilet, Chad kesal karena untuk kali ketiga presentasi mereka ditolak. Ia pun mengatakan kalau masih direpotkan juga oleh Shiruku, Chad akan menjual proposal itu pada perusahaan kompetitor. Celaka, ternyata Moji ada di dalam situ dan mendengar semuanya. Sebagai orang Jepang yang lurus dan lugu, Moji meminta Chad mengundurkan diri dari tim gabungan karena ia berencana memberitahu Tuan Saito. Chad pun mengeluarkan jurus pamungkas dengan mengatakan, jika Moji membocorkannya, Jane sepertinya tak suka dengan keputusan itu. Ia tahu Moji lah yang dikecup Jane di depan toko bunga. Dan Chad bilang ia bisa saja membuat Moji dan Jane putus. Waduh, jadi deh Moji tak berkutik. Tapi sayangnya Tuan Saito menguping di atas sana. Moji pun mendapat sanksi dimutasi balik ke kantor pusat di Jepang atas tindakan nepotisme. Karena tahu dirinya akan balik ke Jepang tak lama lagi, malam itu di tengah lapangan bisbol lengkap dengan seragamnya, Moji melamar Jane. Namun sayang, Jane tak bersedia. Keesokan harinya, Jane sebagai kepala cabang merekomendasikan perusahaan Sono untuk memecat Chad dari tim gabungan. Ia juga melakukan mutasi pada Moji ke perusahaan pusat. Chad pun menjadi bahan gunjingan teman grup di lain kantor. Bahkan ketika Chad masih bergabung di dalam grup. Karena stres, ia lalu mengajak rekan cewek sekantornya Dear nongkrong di bar. Saat di bar itulah Dear mengatakan kelihatannya Chad dan adiknya saling benci. Tapi Chad yang tengah diambang mabuk mengatakan ia sebenarnya tak membenci adiknya. Ia hanya benci dirinya saat bersama adiknya. Sebagai anak tunggal, Dear pun merasa kebencian antara Jane dan Chad begitu dramatis. Keesokan harinya setelah melakukan operasi lasik, Jane meminta Chad menjemputnya. Namun karena kakaknya lupa, ia pun meminta Moji yang datang. Saat itu, Jane pun mengungkap mengapa waktu itu ia menolak lamaran Moji. Itu karena ia khawatir meninggalkan ibunya, dan terutama kakaknya. Jika ia harus menikahi Moji dan tinggal di Jepang, Moji pun berkata ia rela meninggalkan Shiruku, mencari pekerjaan lain dan menetap di Thailand. Jane mengatakan Moji tak perlu melakukannya. Saat itulah Jane menerima lamaran Moji. Selanjutnya, Moji mempertemukan Jane dengan ibunya. Yang mengejutkan, Chad ternyata hadir lebih dulu dengan dalih mewakili pihak keluarga. Ia pun mengacaukan jamuan makan itu dan meminta uang mahar sebesar 10 juta baht. Wah, gede juga tuh, sekitar 4,7 miliar guys. Ketika akhirnya tahu setelah menikah Jane akan pindah ke Jepang, Chad tak terima. Dengan alasan mewakili sang ayah, ia membatalkan rencana pernikahan itu. Jane menjadi sangat marah dan menuduh Chad egois. Selama ini Jane telah melakukan segalanya di rumah dan kini Chad malah ikut campur dan membatalkan pernikahannya. Chad mengaku khawatir dengan Jane saat di Jepang nanti. Tapi bagi Jane, Chad tak mau melepasnya karena tak ada lagi yang beberes rumah dan membayar angsuran rumah tersebut. Malam itu jadi puncak pertengkaran mereka. Jane berencana menjual rumah itu dan itu artinya Chad harus angkat kaki dari situ. Sebelum pergi dari rumah dan tinggal di apartemen bersama burung hantunya, Chad menemui Ibu Moji, meminta maaf atas sikapnya tempo hari dan merestui pernikahan Jane dan Moji. Sejak saat itu hari-hari Chad menjadi muram. Ia menghabiskan banyak waktu di bar. Ditolak berkencan oleh Dear, kedapatan minum di jam kantor hingga diberhentikan dari perusahaan. Hari pernikahan pun semakin dekat. Moji dan Jane menggelar foto prawedding di rumah ibu Jane. Acara yang mesti jadi kumpul keluarga dari kedua mempelai itu tak dihadiri Chad. Semua keluarga merindukan kehadirannya, tak terkecuali Jane yang terbawa pada kenangan masa lalu saat melihat foto masa kecil mereka.
termasuk baju lungsuran atau baju sekolah bekas kakaknya yang selalu ia pakai hingga tak perlu membeli seragam baru saat kecil dulu. Tapi malam itu mereka akhirnya bertemu di sekolah masa kecil mereka. Di scene ini mereka tampak begitu akur. Jane meminta restu secara langsung dan meminta abangnya hadir di pernikahan. Namun di hari pernikahan, Chad malah kabur. Ia memilih memancing semalaman dan tak berpartisipasi di prosesi pernikahan. Di acara pernikahan, saat Jane memberi ucapan pada keluarga dan undangan, ada satu kalimat menyentuh yang Jane ucapkan. Meskipun kakakku payah, tak ada cara untuk memutuskan hubungan persaudaraan. Keesokan harinya, saat Chad tiba di rumah dengan muka kusut, ibunya mengeluh dan berkata adikmu bahkan membelikanmu rumah di Bangkok. Chad dengan penuh risih kemudian mengungkap pada adiknya, apakah sekarang ia sudah senang dengan membelikan rumah juga mencarikannya pekerjaan? Ia merasa begitu diremehkan. Semua orang tahu adiknya hebat, sementara ia payah dan pecundang. Ia berpikir adiknya harusnya tak perlu peduli padanya. Apakah ia akhirnya akan tinggal di jalanan nantinya saat pergi ke Jepang? Itulah mengapa ia tak hadir di pernikahan Jane karena tak ada yang bisa dibanggakan darinya. Tak ada yang benar-benar menginginkan kehadirannya. ใครจะเป็นพี่ชายที่ห่วยแตกแค่ไหนเราก็เลิกเป็นพี่น้องกันไม่ได้หรอกค่ะ Beberapa waktu kemudian, Jane mengikuti suaminya pindah ke Jepang. Jika dulu ia berpikir hidup di Jepang menegangkan, pikiran itu ternyata keliru. Kini, Jane sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga yang mengurusi suami dari berangkat hingga tiba lagi di rumah. Jane juga perlahan beradaptasi menjadi wanita Jepang, bersosialisasi dengan tetangga, hingga tiba waktunya Jane melahirkan putra pertama dan sibuk menjadi ibu muda. Mas. มาจีกินเยอะๆนะ ขอบคุณครับ Lalu bagaimana kehidupan Chad? Meskipun Chad masih menjadi seorang account eksekutif, ada beberapa hal yang sedikit berubah darinya. Ia kini lebih rajin beberes rumah dan tak lagi sering kencan buta. Suatu hari ia bertemu Dear. Dear berkata ia akan ke Jepang dan berencana bertemu Jane. Tapi tentu saja Chad tak tahu apa-apa sebab ia belum pernah ke sana. Dear pun bertanya dengan heran kapan terakhir kalau Chad bertemu adiknya. Apakah ia tak ingin melihat ponakannya? Dear berpikir Jane pasti sangat merindukan kakaknya. Dear lalu menceritakan satu kisah yang tak diketahui Chad, bahwa dulu saat Chad pingsan dengan dagu berdarah terkena pemukul bisbol, Jane menangis sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Meski tahu itu hanya luka di dagu, tapi Jane mengaku pada Dear bahwa itu adalah hari paling tragis dalam hidupnya. Dear pun mengaku iri pada mereka yang memiliki saudara. เรียนไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นการร้องไห้ที่หนักที่สุดในชีวิตแล้วมั้ง Akhirnya pada kedatangan ibu dan paman Jane ke Jepang, Chad juga ikut. Saat itu putri kedua Jane baru saja dilahirkan. Chad pun dengan canggung sempat menggendong ponakannya itu. Saat Chad duduk menyendiri, ponakannya Rio datang menghampiri. Chad pun berkata padanya, sekarang kamu sudah jadi kakak laki-laki, kamu harus benar-benar menyayangi adikmu. Karena tak sepenuhnya mengerti dengan apa yang dikatakan pamannya, Rio menanyakan pada ibunya yang menguping di belakang. Adik kakak itu saling memandang. Perlahan Chad terseduh. Jane datang menghampiri kakaknya, mereka lalu berpelukan dengan haru. Cerita pun berakhir ketika mereka bermain bisbol seakan mengenang masa remaja mereka yang manis. เป็นพี่แล้วนะรักน้องให้มากๆนะ Gimana tanggapan tentang film ini guys? Tulis kesanmu di komentar ya. Terima kasih.